Salam Pak Arif. Baik, sebelum melakukan coaching hari ini, saya sebagai observer ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta, apakah sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum. Saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh panjenengan serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian. Baik, sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Yusbani? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin ditonjolkan? Yang ingin saya tonjolkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu apa indikator ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Pak Yus inginkan? Saya mengharapkan bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga permasalahannya bisa terselesaikan Pak. Baik Pak, saya rasa Bapak sudah siap. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusbani. Apakah Bapak mempunyai waktu luang untuk hari ini? Selamat siang juga Bu Rini. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada masalah apa ya Bu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Bu. Begini Pak, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Yusbani bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama untuk anak-anak yang pintar Pak. Ketika saya memberikan materi, semua antusias. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai, dan kalau sudah selesai mereka langsung bikin ulah, bahkan mengganggu teman lainnya. Oh begitu ya Bu. Dari percakapan kita ini nanti apa yang menjadi harapan Ibu Rini? Saya harapkan saya bisa menemukan sebuah solusi Pak, agar siswa saya kembali tenang dan kondusif. Oke, jadi begitu ya Bu. Menurut Ibu, kira-kira apa penyebab siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya saat penugasan? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok ya Pak, karena saya sering memakai metode ceramah dan presentasi. Sesekali anak-anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju, sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju, sehingga saat penugasan anak yang pintar akan cepat selesai. Dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan, akhirnya mengganggu teman lainnya untuk diajak main. Padahal saya sudah suruh mereka untuk diam, tapi tidak bisa. Kadang-kadang malah sering sekali minta izin keluar dengan alasan mau ke kamar mandi Pak. Betul Bu. Anak-anak yang pandai itu memang cepat selesai mengerjakan tugasnya. Mereka cenderung anak yang aktif dan tidak bisa diam, sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah,
mengganggu teman, mengajak teman bermain, atau bahkan keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bu ini kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran, Bu? Mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya, Pak, dengan kegiatan yang berkelompok, sehingga pada saat berkelompok semua siswa yang aktif dan pintar bisa berbagi kepada teman lainnya. Pada kegiatan ini, anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya, Pak. Sangat betul, Bu, karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut sehingga kelas bisa kondusif lagi. Kira-kira apa yang membuat Bu ini berpikiran bahwa anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak yang anak kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya dan tidak bisa diam ketika tidak ada pekerjaan. Betul, Bu Rini. Memang anak kinestetik itu cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya selesai. Nah, menurut Ibu Rini, kira-kira model pembelajaran apa yang dilakukan Ibu Rini itu sehingga anak-anak ini tidak sama? Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan untuk maju presentasi. Mungkin karena sering maju, selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai, sehingga anak yang pandai semakin pandai dan yang kurang akan menjadi takut. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket, YouTube, dan LKS yang berisi materi dan juga soal latihan yang bisa mempermudah siswa untuk menguasai materi, Pak. Saya setuju dengan Ibu. Tapi akan lebih bagus jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide yang lain yang bisa Ibu Rini munculkan dalam mengatasi ini? Saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk menjadi tutor dengan teman-temannya, sehingga ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan menyiapkan alat peraga, Pak. Bagus sekali, Bu Rini, saya sangat setuju. Kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi selain guru dan peserta didik? Saya akan meminta bantuan teman dalam membuat media pembelajaran yang menarik, Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan terkait teknis penugasan kelas. Oke. Apa yang menjadi komitmen Bu Rini terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa, dan juga membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Baik, Bu Rini, saya setuju. Kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Rini butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya membutuhkan beberapa referensi, baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga membutuhkan saran dari teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, Pak. Ya, Bu, itu ide yang sangat bagus sekali. Secara tidak disadari Bu Rini sudah mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Semoga berhasil dengan baik dan sesuai harapan. Terima kasih ya Pak sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya.
Ya Bu, saya rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yusbani. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya, berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak Yusbani sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Pak Yusbani setelah melakukan percakapan coaching tadi? Perasaan saya sangat senang sekali Pak Arif, karena disadari atau tidak, tadi buku ini menceritakan permasalahannya dan Bu Rini sendiri juga yang mendapatkan solusinya. Pada saat melakukan coaching, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apakah sudah terlaksana Pak? Sudah terlaksana Pak. Indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Pada percakapan coaching tadi, Bu Rini sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya dengan menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan siswa. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin Pak Yusbani kembangkan untuk kedepannya? Yang saya ingin kembangkan kompetensi kedepannya yaitu mendengarkan aktif agar dapat bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach dengan lebih baik. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang ingin Pak Yusbani inginkan bisa terlaksana dengan baik. Saya kira observasi kali ini saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi pra-observasi ini. Hari ini kita akan membahas rencana coaching yang Bu Rini akan lakukan dengan Pak Arif mengenai masalah keterlambatan siswa saat mengikuti upacara bendera. Bagaimana persiapan Bu Rini? Selamat pagi juga Pak Yus. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sudah menyiapkan beberapa poin utama untuk sesi coaching ini. Saya akan mengikuti alur Tirta dan fokus pada kompetensi kehadiran penuh Pak, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, bisakah Bu Rini menjelaskan bagaimana Bu Rini akan menerapkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif selama sesi coaching? Saya akan memastikan bahwa saya hadir sepenuhnya dengan fokus penuh pada coaching tanpa gangguan eksternal. Selama sesi ini, saya akan mendengarkan dengan penuh perhatian, menggunakan metode rasa, yaitu menerima informasi yang diberikan, menghargai pandangan coaching, merangkum apa yang telah disampaikan, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang mendalam dan relevan untuk menggalinya lebih lanjut Pak. Bagus sekali. Apakah Bu Rini sudah memikirkan beberapa pertanyaan berbobot yang akan Bu Rini ajukan kepada coaching? Iya Pak, saya telah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk membantu coaching menganalisis masalah keterlambatan siswa. Contohnya, saya akan bertanya tentang faktor yang mungkin menyebabkan keterlambatan dan solusi apa yang mereka pikirkan. Pertanyaan yang baik sekali Bu Rini. Lanjut, apa yang Bu Rini harapkan dari sesi coaching ini? Saya berharap saya dapat membantu coaching mengidentifikasi akar penyebab keterlambatan dan merancang langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Saya juga berharap bisa mendapatkan umpan balik yang berguna dari Pak Yusbani mengenai bagaimana saya menerapkan kompetensi coaching. Saya akan memastikan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif setelah sesi ini. Sekarang, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rini kembangkan dalam sesi ini?
Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat membantu Puji menggali lebih dalam mengenai masalah yang dihadapinya, Pak. Itu adalah kompetensi yang sangat penting. Bagian dari kompetensi tersebut yang mana yang secara spesifik Bu Rini ingin diobservasi dalam sesi ini? Saya ingin fokus pada penggunaan metode rasa. Bagaimana saya menerima informasi, menghargai pandangan Puji, merangkum informasi yang diberikan, dan juga mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam. Baik, menurut Bu Rini, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini? Indikator ketercapaian yang saya harapkan adalah Puji merasa didengar dan dihargai, serta dapat mengidentifikasi akar permasalahan dengan bantuan pertanyaan yang saya ajukan. Selain itu, saya berharap Puji dapat merumuskan solusi yang konkret berdasarkan diskusi kami, Pak. Terima kasih Bu Rini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Rini sampaikan sebelum kita mulai? Tidak ada lagi, Pak. Saya merasa siap untuk memulai sesi coaching ini. Baik, mari kita mulai sesi coaching dengan harapan semua tujuan dapat tercapai dengan baik. Saya akan mengamati dan memberikan umpan balik yang konstruktif setelah sesi selesai. Semoga sukses sesi coaching ini. Terima kasih, Pak Yusbani. Selamat pagi, Pak Arif. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabarnya, Pak Arif? Selamat pagi Bu, saya baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan Bu Rini? Saya juga baik. Hari ini kita akan fokus membahas masalah siswa yang sering terlambat hadir di sekolah. Apakah tujuan ini sudah sesuai dengan yang Pak Arif harapkan? Ya, itu memang yang ingin saya bahas. Saya ingin kita bisa menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Baik, mari kita mulai dengan mengidentifikasi masalahnya lebih detail. Bisa Pak Arif ceritakan lebih lanjut tentang situasi yang sering terjadi? Misalnya, seberapa sering siswa terlambat dan apakah ada pola tertentu yang Pak Arif perhatikan? Ya, siswa sering terlambat datang ke sekolah, terutama di hari Senin. Rata-rata ada 5 sampai 10 siswa yang terlambat setiap minggu. Mereka biasanya datang terlambat dengan alasan macet atau kesiangan. Terima kasih Pak atas informasinya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ada sekitar 5 sampai 10 siswa yang terlambat setiap minggu, terutama hari Senin, dengan alasan macet atau kesiangan. Apakah Pak Arif pernah mengadakan diskusi atau survei untuk mengetahui alasan mereka lebih detail? Belum Bu, secara formal. Tapi saya sering mendengar alasan-alasan tersebut dari obrolan sehari-hari. Saya menghargai keterbukaan Pak Arif dalam penyampaian masalah ini. Mari kita rangkum. Ada beberapa siswa yang terlambat secara konsisten, terutama di hari Senin, dan alasannya yang sering mereka berikan adalah macet atau kesiangan. Apakah ada faktor lain yang menurut Pak Arif mungkin berpengaruh? Selain itu, saya juga melihat bahwa beberapa siswa kurang memiliki motivasi untuk datang tepat waktu. Mereka terlihat tidak antusias dan sering menganggap datang terlambat bukanlah masalah yang besar. Itu adalah poin yang penting, Pak. Jadi, selain faktor eksternal seperti macet atau kesiangan, ada juga faktor internal berupa kurangnya motivasi siswa untuk datang tepat waktu. Apakah Pak Arif punya ide
apa motivasi mereka kurang? Saya rasa mereka kurang memahami pentingnya datang tepat waktu, dan mungkin juga mereka merasa tidak ada konsekuensi yang berarti jika mereka datang terlambat. Terima kasih atas penjelasannya Pak Arif. Ini memberi kita gambaran yang lebih lengkap. Mari kita rangkum kembali. Ada faktor eksternal seperti macet atau kesiangan, serta faktor internal seperti kurangnya motivasi dan pemahaman tentang pentingnya datang tepat waktu. Apakah ada faktor lain yang menurut Pak Arif penting untuk diperhatikan? Saya rasa itu sudah mencakup faktor utama yang menyebabkan siswa terlambat. Baik Pak, sekarang mari kita beralih ke tahap rencana aksi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah keterlambatan ini? Apakah Pak Arif memiliki beberapa ide awal yang bisa kita kembangkan bersama? Saya berpikir mungkin saya bisa memberikan edukasi tentang pentingnya datang tepat waktu kepada siswa. Selain itu, kita bisa mencoba membuat suasana pagi di sekolah lebih menarik. Misalnya dengan aktivitas yang menyenangkan sebelum kelas dimulai. Itu ide yang sangat bagus Pak Arif. Edukasi tentang pentingnya datang tepat waktu dan membuat suasana pagi lebih menarik menjadi langkah yang efektif. Apakah ada langkah lain yang Pak Arif pikirkan? Mungkin saya juga bisa memberikan penghargaan kepada siswa yang selalu datang tepat waktu. Itu ide yang sangat baik juga Pak. Mari kita rangkum rencana aksi kita. Memberikan edukasi tentang pentingnya datang tepat waktu, membuat suasana pagi lebih menarik, dan memberikan penghargaan bagi siswa yang tepat waktu. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Arif tambahkan? Saya rasa itu sudah cukup untuk langkah awal. Kita bisa mulai dengan 3 langkah tersebut dan melihat terlebih dahulu hasilnya. Baik, sekarang mari kita bahas tanggung jawab dan pelaksanaan rencana aksi ini. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap langkah yang telah kita diskusikan? Saya bisa mengkoordinasikan edukasi tentang pentingnya datang tepat waktu dan berkoordinasi dengan tim guru untuk membuat suasana pagi lebih menarik. Untuk penghargaan, kita bisa bekerjasama dengan bagian kesiswaan. Itu terdengar seperti rencana yang solid Pak Arif. Terima kasih Pak atas komitmennya. Apakah ada hal lain yang perlu kita bahas sebelum kita akhiri sesi coaching ini? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Pak Arif, terima kasih juga atas partisipasi dan kerjasamanya. Saya yakin dengan langkah-langkah yang kita rencanakan, masalah keterlambatan siswa bisa diatasi. Mari kita tetap berkomunikasi untuk memonitor perkembangan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Baik, Bu Dini, saya akan melaporkan perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif, selamat bekerja dan semoga sukses. Selamat pagi Bu Rini, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi pasca observasi. Bagaimana perasaan Bu Rini setelah melakukan sesi coaching tadi? Selamat pagi Pak Yusbani, saya merasa cukup puas dengan jalannya sesi coaching tadi. Pak Arif sangat kooperatif dan kami bisa membahas masalah keterlambatan siswa yang dengan cukup mendalam. Senang mendengarnya Bu. Mari kita mulai dengan mendiskusikan apa yang sudah dilakukan Bu Rini selama sesi coaching yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan. Bagaimana Bu Rini menerapkan kompetensi kader penuh dan menggunakan aktif? Saya memastikan untuk hadir sepenuhnya dalam sesi tersebut dengan fokus penuh pada Pak Arif dan menghindari hal-hal gangguan eksternal. Saya mendengarkan dengan aktif menggunakan metode rasa, menerima informasi
yang diberikan, menghargai pandangan Pak Arief, merangkum apa yang telah disampaikan, dan juga mengajukan pertanyaan yang mendalam dan relevan. Oke, saya melihat bahwa Bu Rini sangat baik dalam menerapkan metode rasa. Saya perhatikan bahwa Bu Rini benar-benar mendengarkan Pak Arief dengan penuh perhatian dan menghargai setiap pandangannya. Bu Rini juga merangkum informasi yang diberikan dengan jelas sebelum mengajukan pertanyaan. Bagaimana perasaan Bu Rini tentang penerapan metode rasa tadi? Saya merasa cukup puas dengan cara saya menerapkan metode rasa. Saya bisa merasakan bahwa Pak Arief merasa didengar dan dihargai. Namun, saya merasa ada ruang untuk meningkatkan kualitas pertanyaan agar lebih menggali pemikiran mendalam dari Pak Arief. Itu masukan yang baik untuk diri sendiri. Sekarang saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Berdasarkan hasil pra-percakapan saat Bu Rini melakukan coaching, saya fokus pada area mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya melihat bahwa Bu Rini mampu mendengarkan dengan penuh perhatian dan merangkum informasi dengan jelas. Pertanyaan yang Bu Rini ajukan sangat relevan dan membantu Pak Arief menggali lebih dalam masalah yang dihadapi. Namun ada beberapa kali ketika Pak Arief memberikan informasi tambahan, saya melihat ada peluang untuk menggali lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan yang lebih terbuka. Misalnya, ketika Pak Arief menyebutkan kurangnya motivasi siswa, mungkin Bu Rini bisa bertanya lebih lanjut tentang apa yang telah dia coba sebelumnya untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut. Terima kasih Pak atas umpan baliknya. Saya akan berusaha untuk lebih memperhatikan pertanyaan lanjutan yang lebih mendalam. Mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan seperti apa yang sudah Pak Arief coba untuk meningkatkan motivasi siswa, atau bagaimana reaksi siswa terhadap upaya tersebut. Itu contoh pertanyaan yang sangat baik. Pertanyaan semacam itu akan membantu Pak Arief untuk lebih reflektif dan mengidentifikasi strategi yang mungkin sudah dia coba tapi belum maksimal. Sekarang mari kita bicarakan tentang tujuan pengembangan selanjutnya. Berdasarkan hasil sesi coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rini kembangkan? Selain mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan umpan balik yang lebih konstruktif kepada Puji. Saya merasa ini akan sangat berguna untuk membantu Puji merasa lebih termotivasi dan mendapatkan panduan yang lebih jelas. Itu tujuannya sangat baik. Memberikan umpan balik yang konstruktif adalah keterampilan yang penting dalam coaching. Bagaimana Bu Rini berencana untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya berencana untuk mempelajari lebih banyak tentang teknik memberikan umpan balik yang efektif dan mencoba menerapkannya dalam sesi coaching saya berikutnya. Saya juga ingin meminta umpan balik dari Puji tentang bagaimana mereka merasakan umpan balik yang saya berikan, sehingga saya bisa terus memperbaiki diri. Rencana yang sangat bagus Bu. Meminta umpan balik dari coaching juga merupakan cara yang sangat baik untuk memahami bagaimana umpan balik diterima dan bagaimana Bu Rini bisa memperbaikinya. Selain itu, apakah ada aspek lain dari sesi coaching tadi yang menurut Bu Rini bisa ditingkatkan? Saya merasa perlu lebih banyak berlatih dalam mengajukan pertanyaan terbuka yang dapat menggali lebih dalam permasalahan Puji. Terkadang saya merasa pertanyaan saya masih terlalu tertutup atau terlalu langsung, sehingga tidak memberikan ruang bagi Puji untuk refleksi
observasi yang lebih dalam. Itu observasi yang baik. Mengajukan pertanyaan terbuka memang memerlukan latihan, tetapi dengan praktek terus-menerus, guru ini pasti akan semakin mahir. Saya juga menyarankan untuk memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah coach sebagai indikator apakah mereka merasa nyaman dan didengarkan. Terima kasih Pak atas sarannya. Saya akan lebih memperhatikan hal tersebut dalam sesi-sesi coaching mendatang. Apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan atau yang ingin Pak Yusuf tambahkan? Secara keseluruhan, guru ini sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Satu hal tambahan yang bisa saya sarankan adalah mencoba untuk lebih memanfaatkan jeda atau keheningan dalam percakapan. Kadang-kadang keheningan bisa memberi ruang bagi coach untuk berpikir lebih dalam dan menemukan jawaban mereka sendiri. Terima kasih Pak Yusbani. Saya akan mencoba lebih memanfaatkan jeda dalam percakapan untuk memberikan ruang bagi coaching. Saya sangat menghargai semua umpan balik dan saran yang diberikan. Sama-sama Bu Rini, terima kasih juga atas keterbukaan dan komitmen Bu Rini dalam mengembangkan keterampilan coaching. Saya yakin Bu Rini akan semakin efektif dalam sesi-sesi coaching selanjutnya. Selamat bekerja dan semoga sukses Bu. Terima kasih banyak Pak. Saya akan terus belajar dan berusaha meningkatkan keterampilan saya. Terima kasih atas bimbingan dan dukungannya ya Pak. Selamat siang Pak Arif. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching. Hari ini kita akan membahas tentang kesulitan siswa dalam memahami pelajaran di dalam kelas. Pak Arif, apakah Anda sudah siap untuk memulai sesi ini? Selamat siang juga Bu. Saya insya Allah sudah siap. Apa saja persiapan yang Bapak lakukan? Saya akan menggunakan alur cerita dan fokus pada kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Tolong Pak Arif jelaskan bagaimana cara Bapak menerapkan kompetensi tersebut. Saya akan memastikan bahwa saya dapat hadir sepenuhnya selama coaching berlangsung. Saya akan menjadi pendengar yang aktif dan penuh perhatian dan merangkum apa yang disampaikan. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Saya ingin tahu apakah Bapak sudah menyiapkan pertanyaan berbobot tersebut? Ya, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan dan penyebab yang menjadi hambatan dan mencari tahu solusi yang telah dipersiapkan oleh Pak Yusbani. Bagus, kira-kira apa yang Bapak harapkan dalam pertemuan ini? Saya berharap dapat membantu Pak Yusbani dalam mengatasi masalahnya dan bisa mendapatkan umpan balik yang berguna bagi saya. Baiklah Pak, apakah masih ada yang ingin Bapak sampaikan dalam sesi ini? Saya rasa tidak ada. Saya merasa sudah siap untuk melanjutkan sesi coaching ini. Terima kasih Pak Arif. Silakan melakukan sesi coaching ini. Semoga dapat berjalan dengan baik ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Yus, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Saya juga baik. Hari ini kita akan bahas tentang kesulitan siswa memahami materi pelajaran di dalam kelas ya Pak. Apa tujuan yang ingin Bapak capai? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat Pak. Saya ingin tahu penyebabnya. Bisakah Bapak ceritakan? Baik Pak, saya bercerita. Beberapa siswa tampaknya kesulitan memahami konsep-konsep yang saya ajarkan. Meskipun saya sudah mencoba berbagai metode pengajaran, saya merasa ada yang kurang tepat tapi belum tahu apa itu Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mari kita gunakan alur cerita untuk menggali
menggali lebih dalam. Pertama, kita mulai dengan tahap T atau bertanya. Bisa Anda ceritakan lebih detail tentang metode pengajaran yang sudah Anda coba dan bagaimana respon siswa terhadapnya? Saya telah mencoba metode ceramah, diskusi kelompok, dan penggunaan media visual seperti video dan gambar. Namun, sepertinya hasilnya belum maksimal, Pak. Beberapa siswa tetap menunjukkan kebingungan ketika saya menanyakan pemahaman mereka. Menarik. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama kesulitan siswa ini? Apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh, seperti lingkungan belajar atau kemampuan dasar siswa? Ya Pak, saya pikir memang ada beberapa faktor. Mungkin kemampuan dasar mereka yang berbeda-beda dan juga mungkin ada masalah dengan cara saya menyampaikan materi. Ada juga kemungkinan bahwa lingkungan kelas yang tidak kondusif mempengaruhi konsentrasi mereka. Baik, selanjutnya kita ke tahap refleksi. Bagaimana perasaan Bapak tentang tantangan ini? Dan apa yang Bapak harapkan bisa berubah setelah sesi ini? Saya merasa sedikit frustasi karena saya ingin semua siswa bisa memahami pelajaran dengan baik. Saya berharap bisa menemukan metode yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman mereka. Ya, terima kasih Pak sudah berbagi. Sekarang kita menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tindakan. Mari kita brainstorm beberapa strategi yang mungkin bisa Bapak coba. Misalnya, apakah Bapak pernah mempertimbangkan pembelajaran berbasis proyek atau menggunakan teknologi interaktif? Saya belum mencoba pembelajaran berbasis proyek, tetapi itu terdengar menarik, Pak. Saya juga bisa lebih banyak menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif yang membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan lebih menarik. Baik, itu ide yang sangat menarik. Untuk tahap aksi, mari kita buat rencana konkret. Bagaimana jika minggu depan Bapak mencoba satu sesi pembelajaran berbasis proyek dan satu sesi dengan teknologi interaktif? Kita bisa evaluasi hasilnya di pertemuan berikutnya. Saya sangat setuju, Pak. Saya akan merencanakan 2 sesi dan mencatat perkembangan serta feedback dari siswa. Ya, apakah ada hal lain yang perlu dibahas sebelum kita akhiri sesi coaching pada hari ini, Pak? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana setelah melakukan sesi coaching hari ini? Alhamdulillah hasilnya baik. Pak Yusbani sudah mendapatkan solusi untuk mengatasi masalahnya. Apa yang ingin Bapak laksanakan untuk tercapainya kompetensi tersebut? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh, fokus dalam memecahkan masalahnya Pak Yusbani. Baik Pak, menurut pengamatan saya, Bapak telah lebih penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan pokok. Selanjutnya, kira-kira apa yang Bapak ingin kembangkan? Saya akan merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki dan mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Oke, kalau begitu, demikian observasi dari saya ya Pak pada kegiatan khusus ini. Iya Bu.